Assalamualaikum, halo, kembali lagi di channel saya yang membahas seputar soal-soal kimia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, isomer itu ada beberapa jenis ya. Nanti isomer sendiri dibagi dua dulu nih. Ada isomer struktur dan ada isomer ruang. Nah, untuk isomer struktur sendiri itu dibagi lagi tiga. Ada isomer rangka atau kerangka, ada isomer posisi, dan ada isomer gugus fungsi. Sementara untuk isomer ruang itu dia ada dua, dibagi lagi dua. Ada isomer geometri atau nanti kita kenal dengan sebutan cisran, dan ada isomer optis aktif gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk isomer rangka, struktur rangka itu kan tadi rumus molekulnya sama, tapi rantai induknya beda. Ini ya dua cirinya, rumus molekulnya sama tetapi rantai induknya berbeda. Contoh, misal untuk butana itu kan C4H10 ya. Nah, untuk struktur yang pertamanya dulu kita buat rantai yang lurus. Berarti butana ada CH3, CH2, CH2, CH3. Ini C-nya ada 4, H-nya ada 10. Ini struktur yang lurus dulu. Kemudian kita bikin isomernya. Rumus molekulnya sama tapi rantai induknya beda. Kalau di sini rantai induknya ada 4, maka yang satunya lagi harus berbeda. Contohnya ada 3 nih. CH3. Ini di sini CH3. Nah, ini rantai induknya ada 3. Jadi rantai induknya yang berbeda. Di sini rantai induknya ada 4, di sini rantai induknya ada 3. Gitu ya. Tapi rumus molekulnya tetap sama. Oke, paham ya? Rumus molekulnya sama tapi rantai induknya beda. Oke. Kita ke isomer yang kedua, ada isomer posisi. Isomer posisi di sini dia memiliki rumus molekulnya sama, tetap rantai induknya sama juga, tetapi posisi dari posisi alkil atau gugus fungsinya yang berbeda. Itu ya. Jadi rumus molekulnya sama, rantai induknya sama, tapi posisi alkil atau gugus fungsinya beda. Contohnya, ini yang pertama ada butena. Butena itu berarti CH2, CH, CH2, CH3. Misalnya seperti ini. Ini yang pertama. Rumus struktur yang pertama. Kemudian yang keduanya CH3, CH, CH, CH3. Nah, di sini kan sama-sama C-nya 4, H-nya ada 8. Tapi rantai induknya juga sama nih, sama-sama ada 4. Nah, sama kan 1 2 3 4, 1 2 3 4. Tetapi posisi alkil atau gugus fungsinya beda. Nah, di sini dia posisi gugus fungsinya di posisi nomor 1. Sementara yang ini dia gugus fungsinya di posisi nomor 2. Jadi itu yang membedakan ya. Itu namanya isomer posisi. Oke, paham ya? Kalau kembali lagi ke sini, kalau isomer rangka dia rantai induknya beda, yang satunya 4, yang satunya 3. Tapi kalau isomer posisi, rantai induknya sama-sama, sama jumlahnya, di sini 4, di sini 4, tapi posisi gugus fungsinya yang berbeda gitu. Oke, kita ke struktur yang terakhir, dia isomer gugus fungsi. Kalau di sini rumus molekulnya sama, tapi yang berbeda adalah gugus fungsinya.
Nah, contohnya nanti yang berbeda itu kalau ada alkena, dia akan berisomer gugus fungsi dengan sikloalkana. Ini kalau alkuna, dia berisomer gugus fungsi dengan sikloalkena atau alkadiena. Jadi ada dua nantinya ya. Atau saya bikin gini aja. Nah, ini. Kemudian kalau alkohol, dia dengan eter. Kalau aldehida, dia dengan keton. Dan kalau asam karboksilat, dia dengan ester. Gitu. Contoh yang pertama misalnya kita ambil yang ini aja ya, alkohol sama eter. Alkoholnya ada C-nya 2 misalnya, etanol gitu ya. CH3, CH2OH. Ini kan alkohol. Kenapa alkohol? Karena ada gugus OH-nya di sini. Nah, dia merupakan alkohol. Dia akan berisomer gugus fungsi dengan eter. Eter kan gugus fungsinya O-nya ada di tengah. Jadi kayak gini, OCH3. Nah, di sini nih, ini yang menandakan kalau dia gugus fungsinya eter. Rumus molekulnya sama. Ini berarti rumus molekulnya CnH2n plus 2O. Antara alkohol sama eter, dia rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya yang berbeda. Yang satu OH sebagai alkohol, yang satu O di tengah sebagai eter. Itu ya. Oke. Kalau sudah, nanti saya hapus dulu ini untuk ke isomer ruang. Hapus dulu yang ini ya. Oke, untuk isomer geometri itu hanya dimiliki oleh alkena. Contohnya, ada 1 butena, ada 2 butena. Kita bandingkan nih, yang mana yang memiliki isomer geometri. Kalau 1 butena kan rumus rantainya seperti ini. CH2, CH, CH2, CH3. Kalau 2 butena kan gini. CH3, CH, CH, CH3. Nah, seperti ini kan. Nah, kita bikin struktur kumisnya. Kita fokusnya ke yang punya ikatan rangkapnya. Berarti gini, C, C. Nah, kumisnya yang mana? Ini kan C yang ini ya. Ini C yang pertama, ini C yang kedua. Nah, si C yang pertama ini, dia mengikat 2H. Berarti di sininya ada H, di sininya ada H. Kemudian C yang ini, satunya mengikat H, satunya lagi mengikat gugus ini. Berarti ada CH2, CH3. Gini. Oke, kita lihat sini. Fokusnya lagi ke C yang double bond ini atau ikatan rangkapnya. C, C. Kita bikin kumisnya. Nah, si C yang ini, satunya dia mengikat H, satunya lagi dia mengikat CH3. C yang ini satunya mengikat H, satunya mengikat CH3. Seperti ini. Nah, yang mana yang mempunyai isomer geometri? Isomer geometri itu cis-trans. Cis itu posisi yang sederet ya. Kalau trans itu berseberangan. Nah, kalau ini kita lihat. Ini si C ini dia masing-masing satu C ini dia mengikat 2 gugus yang sama. Kalau ada satu C entah di kiri atau di kanan mengikat 2 gugus yang sama, maka dia tidak memiliki isomer geometri. Tapi beda halnya di sini. C ini dia mengikat H sama CH3. C ini dia mengikat H, CH3. Berarti masing-masing C dia mengikat 2 gugus yang berbeda. Ini kalau CH3, CH3, berarti kan dia tetanggaan nih. Kalau tetanggaan namanya isomer cis. Kalau berseberangan, misalkan nanti yang ini diputar ya, CH3-nya di sini, kayak gini misalnya. Berarti C, C, ini H, ini CH3, ini CH3, ini H. Nah, kalau seperti ini berarti CH3-nya kan berseberangan.
maka dia posisi trans gitu ya. Ada cis, ada trans. Paham ya? Oke, bagaimana halnya dengan struktur yang seperti ini? Punyakah dia isomer geometri? Nah, kita lihat. Tetap ya, jadi nanti kalau misalkan belum terlalu paham, fokus dulu yang punya ikatan rangkapnya, kita bikin struktur kumisnya. Berarti di sini C, di sini C, seperti itu, struktur kumisnya. Nah, C yang di sini, yang di kiri, dia satunya mengikat H, satunya lagi mengikat CH2, CH3, yang ini ya. Nah, kemudian C yang sebelah kanan, satunya mengikat ini, berarti ada CH2, CH2, CH3, dan satunya lagi mengikat CH3. Nah, ini nggak ada yang sama nih. Bagaimana? Bisakah dia mempunyai isomer geometri? Bisa, tapi nanti namanya E sama Z ya. Cuman nggak masalah di sini. Kita lihat, nih kita kan bagi dua ya. Nah, kita lihat di C yang kiri, yang lebih besar bobot molekulnya atau MR-nya yang mana? Yang di sini kan? Nah, di sini. Kemudian yang kanan, yang lebih besar bobot molekulnya yang mana? Berarti yang ini. Ini lebih besar, ini lebih besar, berarti dia posisi apa? Cis atau trans? Posisi trans. Itu ya. Kalau dia memiliki posisi trans, maka dia juga memiliki posisi cis. Nanti tinggal dibalik aja, mau yang ini atau yang ini kita balik, itu posisi cis gitu. Jadi meskipun si gugus yang diikat si C2C ini dia nggak ada yang sama, dia bisa memiliki isomer geometri. Oke, itu untuk isomer geometri. Kemudian ada satu lagi, isomer optis. Isomer optis yang ini itu hanya dimiliki oleh C chiral. Apa itu C chiral? C yang memiliki 4 tangan yang berbeda. Contohnya gini. Satunya dia ngikat H, satunya dia ngikat CH3, satunya dia mengikat BR, satunya mengikat F. Nah, si C ini kan dia punya 4 tangan, tapi masing-masing tangannya dia beda ngikatnya, maka dia termasuk dia mempunyai isomer optis. Bagaimana caranya? Isomer optis kan cermin ya. Nanti kita cerminkan nih. Ini cerminnya di sini. Berarti cerminnya dia itu C. Nah, F-nya kan ada di sini. Kalau dicerminkan berarti dia ada di sini. Ini H tetap, ini BR, dan ini CH3-nya di sini. Nah, dia mempunyai isomer optis. Jadi ini sama ini termasuk enantiomernya. Nanti ada diastereomer. Itu kalau misalnya atom C chiralnya dia nggak satu, bisa 2 atau lebih dari 1. Dia punya diastereomer gitu. Kalau ini dia enantiomernya atau bayangan cerminnya. Kalau misalkan untuk menentukan berapa jumlah isomer optisnya, kita pakai rumus 2 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah C chiralnya atau C yang memiliki 4 tangan yang berbeda. Kalau di sini C chiralnya kan ada 1, maka 2 pangkat 1. Jadi isomer optisnya dia ada 2. Itu ya. Nanti kita bahas soal-soalnya. Oke, dari rumus struktur ini yang mana yang merupakan isomer rangka? Tadi isomer rangka itu adalah rumus molekulnya sama, tapi rantai induknya yang beda. Kita lihat nih yang pertama, rantai induknya nih. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 C. Kemudian kalau di sini 1, 2, 3, berarti dari sini ke sini ya. 1, 2, 3, ada 3 C, tapi di sini ada alkil 4. Jadi nanti ini 1 C. Jadi kalau dijumlahkan ini kan 4 C. Ini 4 C atau 4 karbon. Dan keduanya sama-sama alkana. Maka dia termasuk isomer rangka. Itu ya. Kalau misalnya 1 benar, ini kan opsinya 1, 2, 3, 4. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Kita cek yang 3 dulu ya. Ini berarti ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 C. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 C. Dan dia strukturnya udah pasti beda nih ya. Rumus rantai induknya dia beda. Yang pertama itu di sini 1, 2, 3. Ada 3 rantai induknya. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 rantai induknya.
jadi rantai induknya beda, maka dia termasuk isomer rangka. Kemudian kita cek yang ini. Tadi kalau ini kan ada gugus alkena nih. Kalau alkena berisomer gugus fungsi dengan sikloalkana. Kalau ini namanya isomer gugus fungsi, bukan isomer rangka. Gitu ya. Nah, kalau yang ini ada BR di sini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Rantai induknya sama. Tapi posisi BR-nya dia di nomor 3. Kalau ini BR-nya di nomor 2. Jadi ini bukan isomer rangka, tapi isomer posisi. Tadi yang ini isomer gugus fungsi. Gitu ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Berarti jawabannya yang B. Nah, ini untuk soal selanjutnya. Jumlah stereoisomer yang dapat dibentuk dari senyawa di bawah ini adalah, maksudnya senyawa di atas ya, adalah berapa? Kalau misalkan hanya stereoisomer, berarti kita ke isomer optis. Harus cari dulu yang C chiral. Di mana C chiralnya ada berapa? Oke, di sini kita udah tahu ya, C chiralnya ada 3. Berarti di sini, dan di sini. Maka rumusnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Jadi jawabannya adalah 8, yang D. Ini soal selanjutnya, silakan cari sendiri ya, berapa jumlah isomer optis aktifnya. Nanti jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.